Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu dari kelas PIPAL A akan menjelaskan tentang lumpur aktif konvensional. Eh, yang pertama, anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri Rio, yang kedua Lia, yang ketiga Rianto, yang keempat Sari, yang kelima Alma, yang keenam Eka, yang ketujuh Nesha, yang kedelapan Farah, yang sembilan Ridwan, 10 Febri, dan 11 Aisyah. Di sini kami akan menjelaskan outline kami. Yang pertama ada kriteria desain unit, yang kedua ada instalasi pengolahan air limbah, yang ketiga ada tahapan perhitungan desain, yang keempat neraca massa, dan kelima informasi lain. Yang pertama ada unit lumpur aktif, yang merupakan teknologi ini memanfaatkan mikroorganisme aerobik untuk menghilangkan beban organik dalam air limbah domestik dan menghasilkan air olahan yang berkualitas tinggi. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama ada lumpur aktif plug flow, yang kedua ada lumpur aktif sequence bed reactor atau SBR, yang ketiga ada complete mix activated slope atau CMAS. Next. Baiklah, selanjutnya yaitu merupakan 3 tipe lumpur aktif, di mana untuk tipe yang pertama adalah Complete Mixed Activated Sludge atau CMAS, di mana pada tipe ini dilakukan pengadukan secara kontinu dalam tangki aerasi, sehingga beban organik yang terdapat dalam air limbah, konsentrasi mixed liquor suspended solid-nya, dan kebutuhan oksigen menjadi seragam. Dan untuk tipe yang kedua yaitu lumpur aktif plug flow, di mana pada tipe lumpur aktif jenis ini, lumpur aktif akan didesain dengan sekat untuk membentuk beberapa seri zona aerasi. Dan yang ketiga yaitu tipe lumpur aktif sequence batch reactor SBR, di mana pada tipe lumpur aktif ini proses pengolahan dilakukan dengan mengisi dan mengosongkan reaktor. Proses aerasi dan pengendapan akan berlangsung di dalam tangki yang sama. Baiklah, berikutnya ada kriteria desain unit. Ya, proses pengolahan air limbah dengan lumpur aktif konvensional secara umum terdiri dari bak pengumpul awal, bak aerasi, dan bak pengumpul akhir, serta bak klorinasi untuk membunuh bakteri patogen. Proses ini memiliki kelebihan, yaitu dapat mengolah air limbah dengan beban BOD yang besar. Sedangkan kelemahannya itu dapat terjadinya bulking pada lumpur aktifnya dan jumlah lumpur yang dihasilkan cukup besar. Ya, bisa dilihat di layar, ada kriteria desain unit pada tabel, yaitu yang pertama ada plug flow konvensional, CMAS, sama SBR. Nah, waktu tinggal padatannya itu untuk plug flow ada 3-15 hari, CMAS 3-15 hari, SBR 10-30 hari. Untuk rasio FM itu dengan 0,2 dan 0, sampai 0,4 itu di plug flow, kilogram BOD per kilogram ml VSS per hari, dan CMAS itu 0,2 sampai 0,6 kilogram BOD per kilogram ml VSS dikali hari. Yang ketiga ada SBR 0,04 sampai 0,10 kg BOD per kilogram ml VSS dikali hari. Berikutnya ada muatan volumetrik. Yang di plug flow itu baku mutunya ada 0,3 sampai 0,7 kg BOD per meter pangkat 3 dikali hari. Sedangkan di CMAS ada 0,3 sampai 1,6 kilogram BOD per meter pangkat 3 dikali hari. Dan yang ketiga ada SBR 0,1 sampai dengan 0,3 kilogram BOD per meter pangkat 3 kali hari. Untuk MLSS di plug flow itu 1000 sampai 3000 mg per liter. Di CMAS ada 1500 sampai 4000 mg per liter. Sedangkan di SBR ada 2000 sampai 5000 mg per liter. Dan total waktu hidrolis untuk plug flow ada 4 sampai 8 jam, CMAS 3 sampai 5 jam, SBR 15 sampai 40 jam. Sedangkan rasio RAS itu return activated sludge itu ada 25 sampai 75% per influent itu di plug flow, di CMAS 25 sampai 100% influent. Ya, berikut adalah proses IPAL dengan menggunakan conventional activated sludge. Jadi adapun proses pengolahan dari IPAL ini akan dijabarkan sesuai dengan jenis treatment masing-masing, yaitu ada mechanical treatment, biological treatment, chemical treatment, dan juga sludge treatment. Yang pertama adalah mechanical treatment. Jadi di unit ini ada bar screen, grid chamber, dan juga primary clarifier. Fungsi bar screen di sini yaitu untuk menyingkirkan partikel besar seperti ranting, kayu, dan lainnya. Kemudian setelah melewati screening, pasir yang terbawa oleh air limbah akan terendap di grid chamber.
Di grid chamber ini dibutuhkan beberapa menit untuk menghilangkan pasir kasar atau coarse grit dari air limbah. Sementara itu, untuk padatan yang lebih kecil dari pasir akan remove di settling atau primary clarifier. Nah, di primary clarifier ini, air limbah akan memakan waktu sekitar 1 jam untuk menghasilkan pemisahan yang baik, yaitu pemisahan antara suspended solid dengan air limbah. Lumpur dari primary treatment, termasuk dari screening dan juga grid chamber, serta dari primary clarifier, disebut sebagai primary sludge. Sebagaimana juga sisa sludge lainnya atau lumpur lainnya, primary sludge ini juga membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah biological treatment. Dan dalam perencanaan ini kami menggunakan aeration tank. Jadi setelah primary treatment tadi, ada unit utama yang digunakan, yaitu tangki aerasi. Di tangki aerasi ini, air limbah yang sudah di pre-treated akan dimix dengan underflow activated sludge yang berasal dari secondary settling atau secondary clarifier. Kenapa disebut underflow? Karena dia dimasukkan kembali ke dalam aeration tank dari bawah sistem. Nah, di tangki aerasi ini akan diberikan oksigen untuk activated sludge, dan di waktu yang sama akan mengaduk lumpur dan air limbah secara keseluruhan. Dan selama aerasi dan mixing akan terjadi pembentukan vlog oleh bakteri. Pada kondisi ini, bakteri yang ada di dalam activated sludge akan mendegradasi senyawa organik yang ada di air limbah. Senyawa organik ini kemudian akan digunakan oleh bakteri untuk memenuhi kebutuhan energi, kebutuhan pertumbuhan, dan juga reproduksi mereka. Adapun hasil akhir dari produk atau sistem aeration tank ini yaitu berupa karbon dioksida, air, dan juga sel baru. Kemudian ada sludge treatment. Setelah beberapa jam di tangki aerasi, air limbah yang mikroorganismenya terflokulasi sudah remove dari aliran efluen, kemudian akan masuk ke secondary clarifier. Mikroorganisme tersebut kemudian akan didaur ulang menuju ke tangki aerasi dan akan digunakan kembali sehingga terbentuk lumpur baru yang dapat mendegradasi kandungan organik. Untuk mempertahankan jumlah sludge yang optimal di dalam sistem, resikulasi sludge berkisar antara 20-100%. Sludge yang dihasilkan tiap harinya harus diproses lebih lanjut bersama dengan limbah dari unit primary treatment. Pengolahan lumpur dapat dilakukan dengan metode anaerobik, digestion, thickening, incinerasi, dan landfill. Pengolahan lainnya yaitu melakukan pengomposan terhadap sludge dengan tujuan menggunakan kembali nutrien yang ada di dalam sludge untuk sektor pertanian. Karisa, yang chemical treatment belum kamu baca. Kemudian chemical treatment. Oleh karena itu, effluent air limbah harus didesinfeksi untuk mencegah penyebaran mikroorganisme patogen, terutama pada saat effluent air limbah itu digunakan untuk pengairan, minum, atau mandi. Desinfeksi air limbah dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada manusia dari terpaparnya mikroorganisme patogen yang dibawa oleh air. Beberapa metode desinfeksi diantaranya yaitu gas klorin, klorinasi, ozonation, dan UV. Lanjut. Ini merupakan tahapan perhitungan dari primary clarifier. Yang pertama kita menentukan kriteria desain, kemudian ada 3 langkah utama, yaitu menghitung dimensi, menghitung bulk instrument, yang ketiga adalah menghitung effluent structure. Untuk menghitung dimensi itu, yang pertama dilakukan adalah menghitung surface area, dimensi, kemudian cek overflow rate, kemudian cek waktu tinggal atau TD. Kemudian di langkah menghitung box influence itu ada menghitung velocity box. Kemudian di langkah menghitung effluent structure itu ada menghitung panjang weir, menghitung jumlah vinoj, menghitung tinggi aliran air atau H yang melewati vinoj, kemudian mengecek kedalaman vinoj. Yang selanjutnya adalah perhitungan sludge production dan effluent quality. Ini perhitungan primary treatment. Di sini ada data perencanaan, ada debit puncaknya 1,198 meter kubik per detik. Yang di sini ada 3 bak, jadi setiap bak itu memiliki debit 0,4 meter kubik per detik. Kemudian untuk debit rata-ratanya 0,637 dan ada 3 bak sehingga masing-masing bak itu 0,2 meter kubik per detik. Overflow-nya itu 100 meter kubik per meter persegi per day. Rasionya itu rasio panjang per lebarnya itu 4:1. TD yang digunakan 1,5 jam, tinggi tangki itu 4 meter, tinggi air 3 meter, freeboard-nya 0,5.
Yang pertama itu menghitung dimensi dengan cara menghitung surface area dengan rumus seperti berikut. Kemudian dihasilkan surface area 345,6 persegi. Dimensinya ini dengan rumus A sama dengan P kali L. Dihasilkan L itu 9,3 meter dan panjangnya itu 37 meter. Kemudian check overflow, debit rata-rata. Dari debit rata-rata ini dihasilkan 100 meter kubik per meter persegi per day. Untuk debit puncaknya, debit puncak check overflow ini dihasilkan 50 meter kubik per meter persegi per day. Untuk mengecek waktu tinggal, ini dibutuhkan volume dari panjang dan lebar yang telah didapat. Nah, volume ini didapat 1036,8 meter persegi. Untuk cek waktu tinggal dengan rumus bagi berikut. Dan dihasilkan waktu tinggalnya 1,44 jam. Untuk debit puncak, waktu tinggalnya itu 0,7 jam. Kemudian untuk menghitung struktur influent, itu velocity melewati box dengan dimensi box itu 1 meter kali 1 meter. Velocity-nya itu dengan rumus QPA dan didapat 0,4 meter persegi. Kemudian ada menghitung struktur effluent, ini menghitung panjang weir. Nah, beban weir-nya ini 300 meter persegi per day. Perkiraan panjang weir ini dihasilkan nilai 115,2 meter. Aktual panjang weir-nya ini dengan rumus 2 kali lebar luar ditambah panjang luar ditambah 2 kali lebar dalam ditambah panjang dalam. Kemudian dihasilkan aktual panjang weir-nya itu 20,5 meter. Untuk menghitung jumlah V-notch itu ditentukan, pada perencanaan ini ditetapkan bahwa 1 meter itu terdiri dari 5 V-notch. Maka total V-notch itu dapat didapat dari rumus 5 dikali aktual panjang weir. Sehingga total V-notch-nya itu 102,5 V-notch atau 102,5 buah V-notch. Kemudian ini tinggi aliran atau H melewati V-notch. CD-nya atau jarak beban dengan weir itu ditentukan 0,6. Untuk derajat kemiringan V-notch itu 90 derajat. Ketinggian V-notch itu 8 cm, kecepatan aliran saat debit rata-rata itu didapat dari perhitungan Q per total V-notch. Jadi 0,4 per 102,5 dihasilkan 0,0039 meter per second. Untuk H pangkat 2 per 5 sendiri itu didapat dari kecepatan aliran rata-rata per 18 per 15 dikali jarak beban dengan weir dikali 2 dikali akar 2 kali 9,81 dikali tan 90 per 2 didapat hasil 4,27 cm. Untuk kecepatan aliran sehingga hasilnya adalah 0,0039 meter kubik per S-notch. Untuk H pangkat 2 per 5 kecepatan itu didapat dari kecepatan aliran puncak dibagi 18 per 15 dikali jarak beban dengan weir dikali akar 2 kali 9,81 kali tan 90 per 2 dihasilkan angka 5,6 cm. Untuk cek kedalaman V-notch itu H maksimal V-notch banding H pada saat QR dan H pada saat Q-peak. Jadi 8 cm banding 4,27 banding 5,64. Untuk sludge production, aktual overflow rate-nya 66,67 meter kubik per meter persegi per day. Lanjut. Ini merupakan grafik hubungan overflow rate dengan persen removal. Nah, dari grafik dapat didapatkan data sebagai berikut. Removal BOD-nya itu 42%, removal TSS-nya itu 26%, specific gravity-nya itu 1,03 mg per liter, untuk solid content-nya 3% sampai 6%, tetapi pada perencanaan ini dipilih solid content 4,5%. Untuk medium strength TSS itu 220 mg per liter, BOD 270 mg per liter. Ini didapat dari nilai flow rate. Lanjut. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke perhitungan BOD rata-rata. Di sini kita akan menggunakan rumus konsentrasi BOD dikali persentase removal dikali QR dikali 86.400 second per hari dibagi 1000 gram per kilogram, sehingga diperoleh hasil 1213,059 kg per hari. Selanjutnya yaitu menghitung volume sludge, di mana volume sludge ini kita akan menggunakan rumus jumlah solid yang diproduksi dibagi 1,03 dikali 1 gram per cm kubik dikali 1 kg per 1000 gram dikali 0,045 dikali 10 pangkat 6
dikali 1440 menit per hari, di mana diperoleh hasil yaitu 0,018 meter kubik per basin. Selanjutnya yaitu perhitungan TSS, di mana jumlah produksi solid per hari saat debit rata-rata. Di sini kita akan menggunakan rumus konsentrasi TSS dikali persentase removal dikali QR dikali 86.400 S per hari dibagi 1000 gram per kilogram, di mana diperoleh hasil yaitu 1596,672 kg per hari. Dan untuk volume sludge-nya masih dengan rumus yang sama, yaitu jumlah solid yang diproduksi dibagi 1,03 dikali 1 gram per cm kubik dikali 1 kg per 1000 gram dikali 0,045 dikali 10 pangkat 6 dikali 1440 menit per hari, di mana diperoleh hasil yaitu 0,024 meter kubik per basin. Next. Selanjutnya yaitu BOD influent, di mana perhitungan BOD influent ini kita akan menghitung dengan menggunakan rumus konsentrasi BOD dikali QP dikali 86.400 dibagi 1000 gram per kilogram, di mana hasil yang diperoleh yaitu 4.665,6 kg per hari. Selanjutnya, di mana BOD yang tersedimentasi di dalam sludge akan sama dengan BOD influent dikali persentase BOD removal, yaitu 4.665,6 kg per hari dikali 26% dan diperoleh hasil 1.213,056 kg per hari. Lalu selanjutnya yaitu menghitung BOD volume sludge di dalam tangki. BOD tersedimentasi dibagi persentase partikel solid kali yaitu 30 kg per 0,17 meter kubik per hari. Selanjutnya yaitu TSS influent, di mana kita akan menghitungnya menggunakan rumus konsentrasi TSS removal, sehingga diperoleh hasil 1.596,672 kg per hari. Lalu kita akan menghitung TSS volume sludge di dalam tangki dengan rumus TSS tersedimentasi dibagi persentase partikel solid dan gravity, sehingga diperoleh hasil 34,45 meter kubik per hari. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan skum quantity, di mana asumsi yang telah dilakukan pada produksi skum yaitu adalah 8 kg per 10 pangkat 3 meter kubik. Sedangkan untuk gravity skumnya adalah 0,95 kg per liter. Dan untuk perhitungan produksi skum itu akan dihitung dengan menggunakan rumus asumsi produksi skum dikali QP dikali 86.400 dibagi gravity skum dikali 1000 meter kubik, sehingga diperoleh hasil 0,29 meter kubik per hari. Berikut ialah contoh perhitungan, di mana yang pertama itu kita akan menghitung debit influent. Debit influent ini menggunakan rumus QP dikali 86.400 dengan QP 0,4 meter kubik per second dikali 86.400 dengan hasil 34.560 meter kubik per hari. Selanjutnya yaitu debit primary sludge dengan rumus yang tertera sehingga dihasilkan 60,62 meter kubik per hari. Selanjutnya yaitu menghitung debit primary effluent dengan rumus tertera sehingga menghasilkan 34.499,38 meter kubik per hari. Selanjutnya yaitu beban influent dengan rumus Q dikali konsentrasi dibagi 1000 dengan hasil 9.331,2 kg per hari. Lalu beban primary sludge dengan rumus yang tertera sehingga menghasilkan angka 2.426,11 kg per hari. Dan untuk beban primary effluent yaitu 9.331,2 kg per hari dikurang dengan 2.426,11 kg per hari dengan hasil 6.900,5 kg per hari. Dan yang terakhir adalah konsentrasi primary effluent, di mana beban sama dengan Q kali C, di mana C sama dengan beban primary sludge dibagi Q effluent. Dan diperoleh hasil BOD yaitu 200,151 mg per liter. Berikut setelah melakukan proses pada primary treatment, masuk ke dalam proses secondary treatment, di mana tahap perhitungannya dari kriteria desain, menghitung SRT, terus mengecek S, volume tangki aerasi, mengecek flow to mass, dimensi bak aerasi, menghitung beban removal BOD, TSS, dan amonia, produksi sludge, dan kebutuhan oksigen, dan terakhir sludge recycle. Kemudian yang pertama kita akan merencanakan terlebih dahulu data yang direncanakan dengan jumlah bak yang direncanakan, yaitu ada 3 bak kolam aerasi, tank aerasi dengan tinggi tangki asumsi sendiri yaitu 3,5 meter dengan freeboard 0,5 meter. MLSS kita mengambil dari
kriteria desain yaitu 2000, KS-nya 60 mg per liter BOD, itu bukan asumsi, nilai KD 0,05, konsentrasi BOD ada 200 mg per liter, konsentrasi TSS itu ada 127,8 mg per liter. Konsentrasi tersebut berasal dari nilai efluen dari hasil primary treatment tadi. Kemudian ada konsentrasi amonia 25 mg per liter, ada BOD itu 7,4 mg per liter, TSS 7,4 mg per liter, dan amonia ada 3,7 mg per liter. Kemudian yang pertama kita harus menghitung SRT-nya. Kinetik, yang pertama ada kinetic coefficient dengan tadi yang diketahui 60 mg per liter BOD, itu asumsi, KD 0,05, nilai Y yang kita ini ada 0,6 mg VSS per miligram BOD, nilai K-nya 6 gram COD per gram VSS per day, kali day, terus ada ini sama dengan Y kali K, dengan Y-nya tadi 0,6 dikali K-nya itu 6, sama dengan 3,6, ada BOD di efluen itu kita hitung dengan rumus 20 dikurang 63% dikali 20, hasilnya 7,4 mg per liter. Nah, itu ada yang merupakan nilai S dari BOD sendiri, sehingga S yang kita cari, S sama dengan KS dalam kurung 1 ditambah KD dikali delta C, dikali delta C dalam kurung UM kurang KD min 1. Selanjutnya ada 7,4 sama dengan 60 dalam kurung 1 ditambah 0,05 dikali delta C dalam kurung delta C dikali 3,6 dikurang 0,05 dalam tutup kurung dikurang 1. Hasilnya didapat waktu lumpur 2,89 atau sama aja 3 hari. Yang ketiga kita mengecek nilai delta C-nya yaitu UM kurang KD sama dengan 1 delta C min, kemudian 3,6 kurang 0,05 sama dengan 13, delta C min sama dengan 13,55 atau 0,28 sehingga dibulatkan menjadi 0,3 atau sama aja sama dengan 30,3, yaitu 10 sesuai dengan kriteria 2 sampai 20. Kemudian ada mengecek S-nya. S min sama dengan KS dikali KD, PM kurang KD, KS-nya tadi 60 dikali 0,05 dikali 3,6 dikurang 0,5. Hasilnya ada 0,85, sehingga nilai S dikurang S min tadi sama dengan 7,4 lebih dari 0,85 milimeter kubik per second. Kemudian kita menghitung KP per bak-nya itu udah dibagi 3, jadi 34.560 meter kubik per day dengan MLS tadi 2000 mg per liter. Kemudian kita mencari V-nya. V-nya itu sama dengan konsentrasi BOD dikali KP MLSS kali OL-nya, di mana konsentrasi BOD-nya 200 kali 34.560 kali 2000 dikali 0,5 sama dengan 6.912 meter kubik. Itu kita udah dapatkan volumenya. Kemudian HRT-nya itu sama dengan V kali K, di mana V-nya itu 69.912 dikali 34.560, hasilnya 0,2 hari, di mana 0,2 hari itu sama aja dengan 4,8 jam, sesuai dengan kriteria, di mana kriteria itu antara 2 hingga 8,5 jam. Kemudian ada mengecek food to mass atau MM-nya, itu SO dikali Q MLS kali V, di mana SO-nya itu kita tadi 200, konsentrasi BOD yang awal tadi, dikali Q-nya 34.560, dikali 2000, dikali 6.912 sama dengan 0,5. Kemudian kita menghitung dimensi bak aerasi. Nah, kita kan ada 3 bak aerasi, maka volumenya yang tadi 6.912 itu dibagi 3 menjadi 2.304 meter kubik per bak aerasi. Maka tinggi bak yang tadi, total tinggi baknya adalah 4 meter. Kemudian luas permukaan itu sama dengan 23.044, jadi 576 meter persegi. Kemudian ada rasio panjang bagi lebar itu sama dengan 4:1, di mana 4P bagi L sama dengan luas permukaan, sehingga didapatkan lebar sama dengan 12 meter. P-nya 4 kali L, sehingga didapatkan panjang 8 meter. Nah, akhirnya dimensi bak aerasi yang kita dapatkan dari perhitungan tadi adalah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 28 kali 12 kali 4 meter. Baik, selanjutnya yaitu menghitung beban removal BOD, TSS, dan amonia. Di mana beban yaitu dengan rumus I dikali C konsentrasi dikali 1 kg per 1000 gram. Dan yang pertama yaitu beban BOD removal, yaitu yang pertama beban masuk yaitu dengan hasil 6.912 kg per hari, dan beban keluar dengan rumus yang sama menghasilkan 255,74 kg per hari. Dan yang terakhir yaitu beban di remove, yaitu dengan hasil 6.612
156,26 kg per hari. Yang kedua yaitu beban amonia removal. Yang pertama yaitu beban masuk dengan rumus yang sama menghasilkan 864 kg per hari. Yang kedua yaitu beban keluar dengan hasil 127,8 kg per hari. Yang terakhir yaitu beban di remove yaitu dengan hasil 736,2 kg per hari. Dan yang ketiga yaitu beban TSS removal. Yang pertama dengan beban masuk yang menghasilkan 4.417,5 kg per hari. Dengan beban keluar 255,74 kg per hari. Dan yang terakhir yaitu beban di remove dengan hasil 4.161,76 kg per hari. Yang selanjutnya yaitu produksi sludge. Yang pertama yaitu cost by BOD. Dan YBOD dan rumus kisaran 0,3 sampai 0,7 TVSS per BOD. Dengan KD BOD yaitu dengan kisaran 0,03 sampai 0,07 YOBS-nya BOD 0,5 TVSS per BOD 1 tambah 0,0 kali 3 hari dengan hasil 0,45 kg per TVSS per kilogram kali BOD. Dan yang selanjutnya yaitu biomasa increase because BOD. Dengan PX yang diketahui PX yaitu dicari dengan rumus YOBS dikali BOD kali SO min S dikali debitnya dengan hasil yaitu 2.995,3 kg per hari. Yang kedua yaitu nitrogen. Dan dia nitrogen yaitu 0,2 kg dikali TVSS per kilogram kali NH plus 4H. Dengan KD nitrogen yaitu 0,05 sampai 0,06 D. YOBS nitrogen yaitu 0,2 TVSS per BOD dikali 1 tambah 0,05 D dikali 3 hari dengan hasil 0,17 kg per hari. Dengan biomasa yaitu dengan hasil 125 kg per hari. Total biomasa atau sludge yang dihasilkan yaitu biomasa per sludge di BOD ditambah biomasa yang dihasilkan di amonia yaitu dengan hasil 3.120,3 kg per hari. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan oksigen dengan RO sama dengan Q dikali SO min S dikurangi 1,42 PX dengan hasil yaitu 1.277,7 kg dikali oksigen per hari. Dan yang terakhir yaitu volume udara yang dibutuhkan dengan berat oksigen per meter kubik dalam udara 0,28 oksigen per meter kubik dan volume udara terlarutkan dalam MLSS sama dengan 5%. Sama juga dengan 0,05 volume udara sama dengan 1.277,7 kg oksigen per hari kali 0,28 oksigen per meter kubik dengan hasil 4.483,16 meter kubik per hari. Selanjutnya adalah menghitung sludge recycle. Yang pertama itu menghitung konsentrasi total biomasa. Yang pertama itu mencari konsentrasi pertumbuhan biomasa karena nitrifikasi dengan rumusan sebagai berikut dan nantinya akan dihasilkan di konsentrasi senilai 3,7 mg VSS per liter. Selanjutnya konsentrasi pertumbuhan biomasa karena BOD dengan rumusan sebagai berikut dan nantinya akan didapatkan konsentrasi senilai 196 mg VSS per liter. Selanjutnya mencari konsentrasi pertumbuhan karena denitrifikasi. Namun dikarenakan tidak adanya data yang tersedia akan diasumsikan sebagai senilai 0. Selanjutnya mencari konsentrasi pertumbuhan total biomasa atau TVSS increase dengan rumusan sebagai berikut dan nantinya akan didapatkan konsentrasi pertumbuhan dengan nilai 725,2 mg VSS per liter. Selanjutnya menghitung jumlah pertumbuhan VSS dalam sludge dengan rumusan increase MLSS sama dengan PX VSS dikalikan debit dan nantinya akan dihasilkan jumlah pertumbuhan senilai 25,06 kg TVSS per hari. Selanjutnya adalah cek konsentrasi pertumbuhan MLSS dengan rumusan increase MLSS sama dengan pertumbuhan TVSS dibagi 0,8 kg TVSS per kilogram TVSS dan nantinya akan dihasilkan senilai 31,325 kg TSS per hari. Selanjutnya menghitung volume sludge QW yang akan dikirim ke pengolahan sludge dengan rumusan sebagai berikut dan nantinya akan dihasilkan nilai QW senilai 298,57 meter kubik per hari. Selanjutnya itu ada menghitung debit effluent dengan rumusan Q effluent sama dengan Q0 min dikurangi QW. Dan nantinya akan dihasilkan nilai 35.270 meter kubik per hari. Dan selanjutnya adalah menghitung debit recycle atau QR dengan rumusan sebagai berikut dan akan dihasilkan debit recycle senilai 13.824 meter kubik per hari. Selanjutnya neraca massa primary treatment. Berdasarkan perhitungan sebelumnya maka didapatkan debit influent yang masuk sebesar 30
34560 meter kubik per hari dengan konsentrasi BOD yaitu 270 dan TSS 220 mg per liter dengan beban 9.331,2 kg per hari dan TSS yaitu 7.603,2 kg per hari. Maka untuk lumpur yang keluar yaitu debit yang keluar yaitu 60,62 meter kubik per hari dengan persen removalnya yaitu BOD 42% dan TSS 26% dengan beban BOD sebesar 2.426,11 kg per hari dan TSS sebesar 3.193,34 kg per hari. Dan primary effluent yang keluar dengan debit sebesar 334.499,38 meter kubik per hari dengan beban BOD sebesar 6.905,09 kg per hari dan TSS sebesar 4.409,86 kg per hari dengan konsentrasi BOD sebesar 200,151 mg per liter dan TSS 127,824 mg per liter. Selanjutnya yaitu neraca massa pada secondary treatment. Di sini influent masuk sebesar 34.560 meter kubik per hari dengan konsentrasi BOD sebesar 200 mg per liter dan beban sebesar 6.912 kg per hari. Kemudian konsentrasi TSS sebesar 127 mg per liter dan beban TSS sebesar 4.417 kg per hari dan konsentrasi amonia sebesar 25 mg per liter dan beban sebesar 864 kg per hari. Kemudian dengan persentase removal sebesar 85%, maka dihasilkan lumpur dengan beban pada BOD 6.656 kg per hari, kemudian pada TSS sebesar 4.162 km per hari, dan pada amonia sebesar 736 kg per hari. Dan jumlah lumpur yang diolah sebesar 298,57 meter kubik per hari dan yang di recycle sebesar 13.824 meter kubik per hari. Kemudian effluent yang dihasilkan yaitu dengan debit sebesar 34.261 meter kubik per hari, yaitu konsentrasi BOD sebesar 7,4 mg per liter, TSS sebesar 7,4 mg per liter, dan amonia sebesar 3,7 mg per liter. Kemudian kelebihan dan kekurangan lumpur aktif konvensional yang terdapat pada kelebihan yang pertama, dapat mengolah air limbah dengan beban BOD yang besar. Kedua, tidak memerlukan tempat yang besar. Ketiga, proses ini cocok digunakan untuk mengolah air limbah dalam jumlah yang besar. Kekurangannya, yang pertama, dapat terjadi bulking pada lumpur aktifnya. Yang kedua, terjadi buih. Yang ketiga, jumlah lumpur yang dihasilkan cukup besar. Yang keempat, membutuhkan keterampilan operator yang cukup. Ini merupakan contoh gambar dari lumpur aktif konvensional dan tangki aerasi dengan gelembung udara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.